Bersama-sama di program Interupsi. Yang tadi interupsi kepotong adalah Nabila. Iya. Yang tadi manggil Om Ahok. Salah ya. Saya bukan Tante Tina ya, tapi ya. Lanjutin boleh. Tapi gini, ada satu pertanyaan dari aku nih. Kalau melihat dari personal orang kan pasti ada yang temperamen, ada yang mungkin kayak Pak Jokowi mungkin senyum walaupun ketus, tapi bahasanya masih bisa kita terima nih gitu. Kalau Pak Ahok sendiri misalnya dalam satu mengelola pemerintahan ya, kan kita tahu tidak mungkin sendiri, pasti ada beberapa pihak yang seperti kemitraan dengan misalnya legislatif, DPRD mungkin, dimana kita tahu DPRD itu sebagai salah satu pengelola budgeting DKI ya. Nah, kira-kira usahanya untuk membangun kemitraan dengan pihak legislatif DPRD itu gimana sih, Pak? Baik-baik aja sih. Baik-baik aja ya. Bahasanya gitu nggak? Bahasanya pakai bahasa temperamen nggak? Ya kadang-kadang boleh juga, ngancam-ngancam dikit boleh juga. Tapi kan ada orang baiknya, ada Pak Jokowi. Jadi Bapak memang memerankan diri sebagai... Pasti, saya kira semua orang gini lah. Kalau kita tegur baik-baik, ngomong baik-baik nggak mau, ya kita harus datangin kan, lu maunya apa kira-kira gitu kan. Bapak tapi sadar bahwa ada kesan di publik, yang baik itu adalah Pak Jokowi, yang jahatnya itu yang namanya Ahok. Kan dia yang aktor utama, saya kan peran pembantu aja. Dalam hal Jokowi, Pak Jokowi kan sekarang semua orang menempatkan dirinya, semua survei menempatkan dirinya sebagai calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Nah, Bapak pun juga mengamini, mengiyakan. Tapi kan bikin orang jadi gini, Bapak tuh kok sama Jokowi kayaknya oke banget. Terus Prabowo-nya dikemanain kan Bapak Gerindra? Iya, kan Pak Jokowi juga belum tentu maju. Kan tergantung Ibu Megawati. Iya, tapi Bapak seolah-olah menunjukkan, coba saya tanya, lebih oke mana Jokowi sama Prabowo jadi presiden? Kalau saya, itu pertanyaan yang susah jawab. Jujur aja, saya lebih mengenal Pak Jokowi daripada mengenal Pak Prabowo. Karena saya lebih banyak ketemu Pak Jokowi. Secara partai pasti saya dukung Pak Prabowo jadi presiden. Karena secara partai. Partai ingin untuk beliau jadi presiden. Tapi kalau secara kenal, cara kerja segala macam, saya lebih kenal Pak Jokowi. Saya dari kampanye udah bareng, udah ketemu, ya gimana ya, hampir tiap hari kita bisa telepon, bisa rapat pagi, sampai malam gitu. Jadi kita jauh, saya Pak Prabowo saya kira saya belum sampai 10 kali. Jadi ketemu. Kalau ada di titik persimpangan, misalnya Bapak harus galau gitu ya? kayak ABG nah, itu tergantung Anda sama pertanyaannya. Anda udah punya istri, terus ketemu yang lebih cocok sama Anda mau lepasin yang mana? Nah, saya mau tanya. Sama aja kayak gitu. Bentar, Pak. Yang istri mana? Pak Prabowo atau Pak Jokowi yang istri? Komitmen gitu kan. Yang istri yang mana? Nah, secara resmi kan saya Gerindra. Saya resmi. Ya dong. Resmi. Jadi Pak Jokowi selingkuhan? Nah, saya ditugaskan oleh, ya ini mungkin ditugaskan untuk mendampingi Pak Jokowi, membuat Pak Jokowi sukses. Itu memang perintah partai. Makanya saya laksanakan perintah Pak Prabowo sampai hari ini. Pak Prabowo yang panggil saya, beliau katakan, ini Pak Ahok, kita mau minta Pak Ahok mendampingi Pak Jokowi. Saya, Bapak kan nggak cukup partainya untuk mendukung. Kita akan ajukan ke PDI Perjuangan. Tapi risikonya Bapak dipecat Partai Golkar. Karena begitu diumumkan Bapak dipecat nih. Sedangkan kami belum ada jaminan memajukan Bapak. Nah, pikiran Bapak gimana? Kata Pak Prabowo, ini tugas negara Pak Ahok, jadi model, jadi contoh. Ada pejabat yang jujur yang melayani. Siapa Bapak nggak jawab jawaban saya? Nah, saya jawab. Nggak jawab pertanyaan saya. Jadi pilih mana, Pak Prabowo atau? Itu saya masih jelaskan itu. Masih jelaskan itu. Beliau yang minta saya mendukung Pak Jokowi sampai berhasil. Kalau akibatnya Pak Jokowi lebih ngetop dari Pak Prabowo atau tidak, itu Pak Prabowo sudah sadar resiko beliau. Nah, saya tetap komitmen katakan kalau Pak Prabowo maju ya saya dukung Pak Prabowo dong. Tapi kalau dua-duanya maju? Tapi kalau Anda mengatakan saya, ya dua maju saya dukung Pak Prabowo, saya dikatakan gimana kalau Pak Jokowi tambah maju? Kan Bapak yang perintah. Dan beliau sampai hari ini tidak pernah perintah sama saya, kerjanya dikendurin. Supaya Pak Jokowi jangan tambah melejit. Semakin saya kerja keras membantu Pak Jokowi, kan berarti Pak Jokowi akan makin melambung dong. Apa sih kualitas baik? Tidak pernah diperintahkan untuk turun atau kamu jangan terlalu rajin deh. Malah saya sampai hari ini tidak pernah diajak rapat partai. Karena bagi Partai Gerindra, Ahok adalah milik warga DKI, bukan milik Gerindra lagi. Sebagai anggota saya. Ini jelas gitu. Kualitas baik apa dari Jokowi yang menurut Bapak tidak dimiliki sama Prabowo? Aku nggak gitu kenal Pak Prabowo karena kan jarang ketemu kan.
Nah, karena saya belum pernah kerja bareng dengan beliau. Kalau Pak Jokowi jelas. Bapak cari aman ini mah nggak mau bandingin Prabowo sama Jokowi. Saya nggak pernah cari aman kok. Ini memang nggak bisa bandingin. Ya udah cari susah deh sekarang. Gimana mau bandingin sama orang yang kita belum pernah bareng kan? Kalau gitu nggak usah bandingin. Tapi Jokowi itu bagusnya apa menurut Bapak? Bagusnya dia selalu katakan, kalau bagi tugas saja 90% wakil mau ngambil pun ambil aja, yang penting beres. Jadi saya itu kuasa penuh untuk putusin, tapi saya tahu diri kan. Itu bagusnya seperti itu. Itu yang bagusnya. Itu. Karena Bapak dikasih kesempatan yang banyak. Iya. Tadi kan percaya kan. Oke, saya mau ke ibu-ibu dulu. Ibu-ibu, silakan Bu. Saya dengan Ibu Tin. Ibu Tin ya. Pak, kan dari berita-berita nih, semuanya dari TV, dari koran semua ya, nyatakan Pak Ahok seorang temperamen. Ada rasa nyesal nggak sih Pak kalau habis marahin orang gitu Pak? Bener nih. Malam ini lihat temperamen apa enggak? Kalau malam ini sih enggak. Ya, karena kan biasa aja ya Pak ya. Saya habis marahin orang kalau selama alasannya kena, saya nggak belanja. Saya malah saya puas. Bagus kok marahin. Iya dong. Kalau nyesel udah sakit saya pasti. Makanya saya happy. Saya suka jadi posisi kayak sekarang. Enak kan bisa bantu orang susah. Kalau kita 1 miliar kata bapak saya 500.000 cuma bantu 2.000 orang. Kalau di sini udah dibayarin bisa marahin orang lagi. Happy hidupnya. Jadi Bapak tuh sebetulnya digaji buat marahin orang ya Pak? Lumayan kan, enak kan. Nah ini juga ada yang mana ada pekerjaan kayak begitu di dunia. Marah-marahin dapat gaji. Oke, sekarang kayaknya diajarin ya semuanya. Interupsi mulu baru ngomong sebentar. Mas Mucle deh, Mas Mucle. Begini Om Ahok, ngikutin Nabila. Biar seumur kelihatan. Kalau itu nggak mungkin Om. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kan saya bisa menyampaikan sesuatu yang harus saya sampaikan ini. Kalau tadi masalah temperamental ini juga masih menarik sebetulnya ketimbang kita bicara soal kecenderungan apakah dia berpihak sama Gerindra ataupun Jokowi yang lebih dia kenal gitu. Tapi saya ngelihat ini kata-kata ini sangat mengiris kayaknya buat saya, misalkan kata-kata kasar gitu. Itu juga apakah selain kata-kata itu yang Pak Ahok ataupun Om Ahok ini lontarkan, kata-kata kasar ataupun kata-kata yang menyinggung dalam tanda kutip beberapa pihak nih, ada ormas, ya kan? Ada beberapa ormas Islam mungkin ataupun masyarakat secara khusus. Nah ini bagaimana Pak Ahok? Bisa nggak? Pak Ahok kan ini panutan. Paling nggak kenapa mereka marah ataupun mereka mencoba menyerang, karena mereka sayang sebetulnya sama Om Ahok ini. Mas Mucle sayang juga? Kalau saya sama yang itu sih mau. Saya juga mikir-mikir, saya milih laki Mas. Bisa nggak sih Pak dialusin dikit gitu Pak? Kan makanya itu catatan kapan gitu kan. Sekarang terakhir tadi udah setengah lebih halus kan. Lebih halus ya. udah digiling. Nah, pertanyaannya siapa yang bikin Bapak lebih halus? Pak Jokowi yang negur kah atau gara-gara Gerindra yang negur? Enggak juga. Kita ketemu orang. Kan kita dengar kan orang SMS ketemu orang nasihat. Ya saya sih orangnya gampang aja kok. Kalau orang kasih tahu lu mau gini ya oke. Tapi kalau saya prinsip saya nggak mau kalah. Kalau kamu katakan saya nyesal pilih Anda, saya bilang sumpah 7 turunan nggak usah pilih. Emang gue pikirin. Kamu kira kerja kayak gitu kayak keenakan aja gue. Itu Bapak marah sama warga Fatmawati ya? Ya lu pilih aja orang lain. Termasuk Rendeta Fest. Kami nyesal nggak mau pilih Bapak. Ya nggak usah pilih lagi. Santai toh. Tapi kan sudah terlanjur Pak. Ya terlanjur 2017 Anda hukum saya, jangan pilih saya. Sederhana. Kan sederhana gitu loh. Nah, Anda nggak bisa turunkan saya secara konstitusi. Kalau ada yang lebih baik dari saya, Anda pilih dia. Ini demokrasi kok. Saya bukan ngebet mau minta kerja kayak gitu. Masih ada kerjaan yang lebih gede gajinya karena korupsi ini. Bapak bilang kan, enaknya jadi wagub itu, Bapak dikasih gaji, boleh marah-marah pula. Bapak gaji total berapa sih Pak sebulan yang dibawa pulang? Ya, dia ada yang per 3 bulan, ada gaji sih nggak banyak. Ya 100 jutaan lah. Per bulan kalau dirata-ratakan kira-kira ya mungkin 120 terus ya sekitar itu. Berarti naik dibanding jadi DPR dulu ya Pak ya? Ya DPR naik setengah lah, 2 kali lah kira-kira. Ini DKI, karena DKI kemudian PAD-nya besar. Kita ada 10 kali dari gaji. Berarti enak dong Bapak ya? Tiap Bapak marahin tuh Bapak dibayar orang gitu ya? Mas Mucle udah ngelucu aja dibayarnya berapa ya? Pak, saya sudah mengundang senyum orang tapi saya dibayar murah. Tapi Bapak marah-marah dibayar mahal. Kalau gitu kita belajar marah-marah semuanya. Nah kalimat ini yang bahaya didengar orang. Karena Republik ini kan hidup itu berdasarkan UUD. Ujung-ujungnya duit Pak. Jadi kalau udah pancing duit semua orang lakukan. Makanya kalau kita menghukum orang pun denda semua.
dagang kaki lima, semua masih pakai denda. Orang Singapura pakai nama baik-baik. Sama yang Batam juga ngeludah seenaknya. Bisa denda $500 takut. Baik kita lagi minta tolong hakim 500.000. Baru kalau udah duit takut kan. Nah ini bahaya kalau bilang marah-marah buat duit, semua marah-marah nih. Jadi kalau nggak suka. Kalau suka Bapak pelit pujian nggak sama orang? Kayaknya pelit deh Pak. Oh, enggak, Bapak tuh doyan marah-marah. Tadi aku bilang dia cantik. Puji dia dong, betul nggak? Betul kan? Aku puji kan? Ini ya, In sama Uup. Nih ya, In, kalau Uup jadi Ahok nih ya, Uup sih akan sangat mendukung Jokowi menjadi presiden. Emang kenapa? Nanti ntar gubernurnya siapa? Kalau Jokowi jadi presiden, siapa yang jadi gubernur? Kan Ahok juga. Ini yang penting kita tanyakan siapa yang berikutnya. Kita tetap di